Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, di sini hanya sekedar obrolan pikiran tentang doa syariat dan doa ma'rifat. Doa dalam bahasa Arab yang berarti permohonan atau permintaan. Doa adalah permohonan seorang hamba atau permintaan seorang hamba yang ditujukan kepada Allah, kepada Tuhannya. Biasanya doa dilakukan saat-saat selesai sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah lainnya, atau saat-saat tertentu di luar sholat dalam rangka agar hajatnya dilancarkan, dimudahkan, dan terpenuhi. Sesuai dengan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dalam ayat lain, surat Al-Ikhlas ayat 2 disebutkan Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi ayat-ayat tentang doa itu banyak disampaikan di dalam Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama tentang doa syariat. Pada umumnya orang-orang yang berpandangan syariat seperti diri saya masih
berpandangan syariat, kalau berdoa tangannya ditengadahkan, kadangkala juga kepalanya didongakkan ke atas. Jadi seolah-olah Tuhan itu nun jauh di sana, di atas langit sana. Dan kadangkala juga suaranya terdengar, bisa didengar orang yang berada di kanan kiri. Dan itu juga seolah-olah Tuhan tidak bisa mendengar. Itu semua tidak ada masalah, karena sesuai dengan pemahaman yang dipahaminya. Seperti dalam firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Toha ayat 5. Jadi wajar saja kalau kita ini, termasuk diri saya, berdoa kadangkala kepalanya didongakkan ke atas untuk memohon kepada Tuhan. Tapi dalam ayat lain juga disebut, yaitu ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Artinya, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi dalam ayat kursi juga mengatakan, jadi kursi Allah itu, arsy Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi bukan hanya ada di atas langit, di sekitar kita itu terdapat kursi Allah, cuma beda dimensi aja. Beda dimensi, jadi kita tidak bisa melihatnya, memandangnya. Kursi Allah, arsy Allah itu adalah pusat pemerintahan Allah dalam mengatur alam semesta ini, jagat raya ini. Jadi ya semuanya terliputi arsy Allah, dekat. Cuma beda dimensi aja, berapa dimensi gitu. Kalau kita kan dimensi makhluk, tidak bisa memandangnya. Beda lagi kalau seorang makrifat, dia berdoa sesuai dengan syariat, tangan ditengadahkan, tapi dia lebih cenderung kepalanya menundukkan, merasakan keberadaan Allah yang sangat-sangat dekat, baik dalam dirinya dan di luar dirinya. Kadang juga kepalanya disandarkan ke kiri atau ke kanan, merasakan bersandar, bermesraan, berasik-asik, berdialog, berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa rasa, dengan bahasa hati yang terdalam seorang makrifat dalam berdoanya. Jadi suaranya juga tidak terdengar, atau kepalanya juga tidak didongakkan ke atas. Memang Allah meliputi segala sesuatu, baik yang di atas langit, di bawah, zatnya itu meliputi segala sesuatu.
Terus seorang makrifat juga, dia kalau berdoa itu benar-benar dengan bahasa ruh, bahasa rasa. Jadi dengan hakul yakin merasakan Allah itu sangat-sangat dekat sekali, lebih dekat daripada urat leher. Sesuai dengan firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku lebih dekat daripada urat leher." Quran surat Qaf ayat 16. Jadi dia benar-benar merasakan keberadaan Allah itu, energi ketuhanan itu di seluruh tubuhnya ataupun di luar tubuhnya itu tersambung. Energinya itu benar-benar zat Allah meliputi segala sesuatu, merasakan dan bisa memandangnya. Dalam ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah Maha meliputi segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 126. Jelas Tuhan meliputi baik sekujur tubuh, luar tubuh, atau yang di atas gedung itu, yang kelihatan kosong, semuanya terliputi zatnya Allah. Itu hanya bisa dirasakan dan dipandang dengan mata ruhani, karena mata fisik, mata jasad, akal terbatas, tidak mampu untuk menjangkaunya. Dalam ayat lain juga disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku adalah dekat, dan aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Diulangi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku dekat, dan aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi banyak juga ayat-ayat yang menyampaikan bahwa Allah itu dekat. Jadi bukan hanya nun jauh di sana, ya semuanya baik jauh, dekat, terliputi oleh Allah. Jadi diri kita, alam semesta ini ada di dalam Allah, terliputi semua. Terus seorang makrifat berdoa dengan suara hati, dengan bahasa rasa, juga disampaikan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Jadi dengan bahasa rasa, bahasa hati, seorang makrifat itu dalam berdoa demikian. Terus perlu diketahui, seorang makrifat itu jarang sekali berdoa tentang urusan dunia ataupun urusan akhirat.
tentang urusan dunia, dia lebih cenderung menjalani, menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Seorang marifat berdoa yang berhubungan dengan ketauhidan, keesaan pada Allah. Dia lebih cenderung berdoa, memohon diberi kekuatan, kesabaran, ketegaran dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga dia berdoa kepada Allah untuk agar dia senantiasa mengingatnya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Demikian, ini hanya obrolan pinggiran, sekedar gambaran. Apabila tidak berkenan atau ada kalimat-kalimat yang keliru, mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.